Bab 1211. Semangat yang melambung lebih tinggi dari 100 menara cerita. Itu anak itu, katanya sambil menutup mata. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu, anak itu telah tumbuh dewasa. Song Yuzhen tersenyum dan berkata, "Saya sungguh tidak menyangka mereka berdua punya latar belakang yang begitu cemerlang. Mereka ternyata bergabung dengan Brigade Garda Pusat secara kebetulan. Saya cukup terkejut ketika mengetahuinya. Kekejaman itu, ditambah dengan sifat pemarahnya yang seperti anjing, persis sama dengan Lin Jingsan. Seolah-olah mereka diukir dari cetakan yang sama. Bagaimana dengan penampilannya?" Song Yuzhen berkata, "Aku dengar dari Sui kalau dia terlihat cukup tampan." Memang, dia punya temperamen seperti ayahnya dan mirip ibunya. Song Yuzhen mengambil bingkai foto di atas meja dan mengelapnya dengan kain. Itu adalah foto kelompok yang beranggotakan 4 orang. Ia berdiri di tengah bersama suaminya. Di kedua sisi mereka berdiri seorang pria dan wanita muda. Gadis itu menggenggam lengan Song Yuzhen sambil tersenyum. Semilir angin mengibaskan poninya, membuatnya tampak selembut sebuah lagu. Pria di sampingnya cukup tinggi, hampir setengah kepala lebih tinggi dari Lu Beichen. Wajahnya tirus, dan rahangnya yang terpahat nyaris sempurna. Ia tampak seperti pemuda yang tampan. Akan tetapi, tindakan pria itu jauh lebih kurang ajar. Dia memeluk bahu Lu Beichen dan tertawa terbahak-bahak. Pasangan muda ini adalah orang tua Lin Yi, Lin Jingsan dan Qin Yingyue. Kalau begitu, dia pasti sangat tampan. Dia lebih dari sekadar tampan. Dia sudah menunjukkan kemampuannya, dan sepertinya dia tidak kalah dengan Lin Jingsan dulu. Bukankah itu sudah diduga? Murid lebih unggul dari gurunya. Anak tentu saja harus lebih unggul dari ayahnya. Song Yuzhen membersihkan bingkai foto dan meletakkannya di atas meja kayu. Melihat Qin Yingyue yang lembut, dia dipenuhi rasa gembira. Saya belajar keterampilan menyulam darinya. Bahkan setelah bertahun-tahun, saya masih tidak tahu kemana dia pergi. Saya sangat merindukannya. Saya dengar dari Liang Kecil dan istrinya bahwa Qin Kecil kembali ke Yanjing beberapa hari yang lalu dan membantu Lin Yi mengurus banyak hal, kata Lu Beichen. Saya baru saja mendengar tentang itu. Anda tidak perlu khawatir karena sepertinya semua orang baik-baik saja. Baguslah. Aku tidak akan mengkhawatirkan Yingyue lagi. Kalau tidak, aku harus bicara dengan si brengsek Lin Jingsan itu, kata Song Yuzhen. Ngomong-ngomong, kenapa dia baru saja meneleponmu? Dia baru saja bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Seharusnya dia tidak punya hak meneleponmu, kan? Dia mungkin mendapatkan nomorku dari Liang Ruoxu. Kenapa dia melakukan itu? Apa dia perlu bernegosiasi langsung denganmu karena sesuatu yang begitu mendesak? Tanya Song Yuzhen heran. Bukankah dia membawa 2 kilogram biji besi beberapa hari yang lalu? Organisasi dari Sunrise Land mengambil tindakan dan menangkap temannya. Dia ingin menggunakan biji besi itu untuk menyelamatkan temannya. Dia pasti bercanda. Apa kau yang memberikannya padanya? Karena ia pernah menjadi anggota Brigade Garda Pusat, Song Yuzhen jelas menyadari pentingnya biji bas bagi negara. Dia sudah menyerahkan bijinya, jadi tidak mungkin dia bisa mengambilnya kembali. Apalagi, aku tidak bisa menolaknya. Mengapa tidak? Mengingat panggilan telepon tadi, Lu Beichen tertawa terbahak-bahak. Anak itu bilang dia punya kemampuan untuk mengambil biji itu lalu mengambilnya kembali. Setelah bicara begitu banyak, bagaimana mungkin aku tidak setuju? Bukankah situasi dengan Lin Jingsan saat itu juga sama? Apakah menurutmu dia akan membobol markas Brigade Garda Pusat? Dia tidak akan melakukannya. Dia tidak bodoh. Kenapa dia mencari kematian? Dia pasti akan menggunakan cara lain, kata Lu Beichen. Tapi dia akan melakukan sesuatu. Jika masalah ini sampai terbongkar, Tiongkok pasti tidak akan menoleransi dia dan tindakannya. Lalu, seperti yang diinginkan ayahnya, dia akan dipaksa pergi ke luar negeri. Ini akan menjadi kerugian besar bagi kita. Benar saja, sayang sekali Lin Jingsan, bocah nakal itu, sekarang juga menjadi tokoh terkemuka. Haha, dia bukan hanya tokoh terkemuka, dia sekarang adalah pria yang bisa menyentuh surga. Sambil tersenyum, Lu Beichen memikirkan penampilan Lin Yi yang bersemangat, merasa emosional. Masa mudanya sungguh luar biasa, sementara sang suami memiliki bakat luar biasa dan semangat yang menjulang lebih tinggi dari menara 100 lantai. Keluarga Lin memiliki 2 orang yang luar biasa. Masa depan mereka sungguh menjanjikan. Lu Beichen menutup telepon. Lin Yi tetap pada posisinya semula dan menunggu dalam diam. Ada beberapa pesan di WeChat dari Liang Ruoxu. Setelah menjawab singkat, dia memasukkan kembali ponselnya ke saku. Yang bisa dilakukannya sekarang hanyalah menunggu. Di ambang jendela, Liu Hong dan 2 orang lainnya menatap Lin Yi, merasa sedikit kesal. Bos Liu,
Kenapa kamu mengerutkan kening? Tanya Qiu Yuluo. Aku tidak membantunya. Aku penasaran apakah anak ini akan membenciku. Lin Yi bukan orang seperti itu, kata Qiu Yuluo, dia tahu cara kerja dunia. Dia tidak akan memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi tidak ada cara lain untuk menangani masalah ini. Rencananya mungkin gagal. Liu Hong mendesah. Aku benar-benar takut dia akan melakukan hal bodoh dan bersikap terlalu keras. Kalau begitu, jangan biarkan dia hancur begitu saja. Ayo kita bawa dia kembali dan bujuk dia. Kita pikirkan solusi lain, kata Ning Che. Dia lebih mementingkan persahabatan daripada segalanya. Mustahil baginya untuk menyerah dalam hal ini. Jangan menyerah. Biarkan dia tenang, kata Liu Hong. Tidak ada gunanya membujuk orang seperti dia yang sudah mengerti banyak hal. Beri dia waktu untuk mencari tahu sendiri. Petik 2. Ning Che mengerutkan bibirnya. Baiklah. Mereka bertiga tidak pergi. Mereka hanya memperhatikan Lin Yi dari jendela sampai. Ada apa di luar? Kenapa ada mobil dari Departemen Staf Umum di sini? Orang yang turun memberi Lin Yi sesuatu, kata Qiu Yuluo. Ketiganya saling bertukar pandang dengan kaget dan melihat keheranan di mata masing-masing. Pada saat ini, sebuah mobil dari Departemen Staf Umum melaju dan memberi Lin Yi sesuatu. Tidak diragukan lagi itu adalah biji besi. Ada apa dengan anak ini? Dia benar-benar menyuruh orang-orang dari Departemen Staf Umum untuk mengirimkan barang-barang itu. Qiu Yuluo dan Ning Che juga tercengang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan orang normal? Liu Hong terdiam lama. Kalian berdua bersiap-siap untuk pergi ke Sunrise Land, tapi jangan beritahu dia. Setelah mendapatkan barang-barang itu, Lin Yi tidak tinggal lama di Brigade Pengawal Pusat. Ia keluar dan naik taksi ke bandara, lalu naik pesawat ke Sunrise Land. Pada tengah malam, Lin Yi menelepon Liang Jinming. Namun kali ini, orang yang menjawab panggilan itu bukanlah Soko Nakajima, melainkan Kenji Takayama. Tuan Lin, aku punya bijihnya. Di mana kamu? Kau mendapatkannya begitu cepat. Kuharap kau tidak berbohong padaku. Apakah menurutmu aku punya niat untuk membuang-buang waktu bersamamu? Kami ada di Hotel Takashimaya di Taman Yayagi. Nanti ada yang akan mengantarmu saat kamu tiba. Bagus. Lin Yi menutup telepon dan pergi ke perusahaan penyewaan mobil di dekat bandara. Dia menyewa mobil dan berkendara ke Hotel Takashimaya. Bab 1212. Beranikah kau membunuhku? Sebagai kota terbesar di Asia, Toyo lebih makmur daripada Zonghai. Meskipun masih pagi, jalanan masih ramai dengan orang dan mobil. Sebagian besar karyawan Kera Putih yang bekerja berlebihan sudah pulang ke rumah pada titik ini. Mengikuti alamat yang diberikan Kenji Takayama, Lin Yi berkendara selama lebih dari 1 jam ke Hotel Takashimaya dekat Taman Yayagi. Hotel Takashimaya adalah hotel bertema turis yang terletak di pinggiran kota. Hotel ini hanya setinggi 4 lantai dan tidak dianggap makmur. Namun, dari luar, ia memancarkan kesan kehalusan. Tetapi sekarang, lingkungan sekitar hotel dipenuhi dengan suasana dingin dan mematikan. Ada lebih dari selusin mobil yang diparkir di pintu masuk hotel, dan 4 orang berpakaian jas hitam berdiri dengan sabar di luar. Seperti patung, mereka berdiri tak bergerak di pintu. Lin Yi memarkir mobil dan melihat sekeliling hotel. Kalau tidak salah, hotel ini seharusnya milik Yushi Mitsui. Untuk memudahkan transaksi hari ini, dia telah mengusir semua turis dan sekarang menunggunya datang. Setelah mematikan mesin, Lin Yi keluar dari mobil dengan kotak hitam dan berjalan langsung ke pintu masuk hotel. Namun, ketika dia sampai di pintu masuk, 2 pria berpakaian hitam menghentikan Lin Yi. Tuan Lin, saya perlu mencari Anda. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan mengangkat tangannya dengan tenang. Kedua pengawal itu menggeledah tubuh Lin Yi. Setelah memastikan tidak ada barang berbahaya, mereka memberi isyarat agar Lin Yi masuk. Tuan Lin, silakan ikuti saya. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti mereka. Mereka segera naik lift ke lantai 4. Setelah keluar dari lift, yang menyambutnya adalah pintu kayu tebal setinggi lebih dari 3 meter. Ada pola ukiyo-e di atasnya, dan bahkan gagang pintunya pun berlapis emas. Ada 2 pria lagi berdiri di depan pintu depan. Mereka juga mengenakan setelan jas hitam, dan tato terlihat di leher mereka. Ketika mereka melihat Lin Yi datang, mereka segera membuka pintu. Di balik pintu itu ada aula perjamuan kecil. Akan tetapi, perabotan di dalamnya telah dikeluarkan, membuatnya tampak kosong dan luas. Ada 2 baris orang berdiri di kedua sisi aula perjamuan. Mereka berpakaian seragam dan berdiri kaku di sana, membuatnya tampak seperti adegan dari film. Pada saat ini, pintu di belakang Lin Yi tertutup. Pada saat yang sama, suara serak terdengar dari tidak jauh. Tuan Lin, pikirkan baik-baik.
Kita sudah lebih dari setengah tahun tidak bertemu. Tak lama kemudian, Yushi Mitsui keluar dari balik layar. Kenji Takayama berdiri di sampingnya, diikuti Soko Nakajima dan Eliza di belakangnya. Bahkan ketika menghadapi Lin Yi lagi, ekspresi Soko Nakajima tetap tenang. Dia bahkan tersenyum dan mengangguk, tetapi di mata Lin Yi, ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk provokasi. Kau membuat pertunjukan semegah itu hanya untuk menyambutku. Lin Yi tersenyum. Kau terlalu berpikiran sempit. Mau bagaimana lagi? Aku sangat menyadari kemampuanmu, jadi aku hanya bisa melakukan ini. Maafkan aku, Tuan Lin. Yushi Mitsui tersenyum dan berkata. Tapi aku sungguh mengagumi keberanianmu. Kau datang ke sini sendirian. Aku, Yushi Mitsui, sangat mengagumimu. Apa bedanya, kata Lin Yi. Bahkan jika semua bawahanmu bergabung, mereka tidak akan sebanding denganku. Aku tahu itu. Mereka memang lebih rendah darimu, tapi Yamaguchi Gumi kita sudah berdiri kokoh selama bertahun-tahun, jadi jelas kita tidak sesederhana kelihatannya. Beranikah kau membunuhku? Lin Yi tersenyum. Jika kami punya nyali, kami pasti sudah melakukannya sejak lama, jadi saya tidak ingin membuang-buang napas. Lin Yi membuka kotak itu dan menunjukkan biji bas kepada Yushi Mitsui. Di sini, di mana saudaraku, kata Lin Yi. Aku sudah bilang kalau kau menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu, aku serius dengan ucapanku. Tuan Lin, jangan terlalu bermusuhan. Ini perdagangan yang adil. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Yushi Mitsui memberi isyarat, dan Kenji Takayama mengerti. Ia meminta seseorang untuk membawa Liang Jinming keluar. Liang Jinming dalam kondisi baik, tetapi tangannya diikat dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Kakak Lin, kata Liang Jinming cemas. Mereka tidak melakukan apapun padamu. Tidak terlalu. Lin Yi mengangguk dan menatap Yushi Mitsui. Mari kita mulai. Kenji Takayama membawa Liang Jinming ke Lin Yi. Lin Yi meraih salah satu tangan Liang Jinming, sementara Kenji Takayama memegang separuh kotak. Pada saat yang sama, ia melepaskan tangan lainnya dan menyelesaikan transaksi. Lin Yi mengambil pisau bedah dan memotong tali yang mengikat tangan Liang Jinming. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, ia meninggalkan ruang perjamuan. Tuan Mitsui, sekarang setelah Anda mendapatkan barangnya, bukankah seharusnya Anda memberi saya serum pengurut gen? Tanya Eliza. Tentu saja. Ini kesepakatan kita. Pada saat ini, Kenji Takayama mengeluarkan kotak hitam lain yang telah disiapkannya dan menyerahkannya kepada Eliza. Yang terakhir memeriksanya dan tidak menemukan masalah. Jika tidak ada masalah dengan barang-barang ini, kita mungkin akan terus bekerja sama di lain waktu. Itu yang terbaik. Saya juga menantikan tercapainya kesepakatan strategis jangka panjang dengan Black Gold Corporation. Oke. Setelah memberikan jawaban sederhana, Eliza bergegas pergi sambil membawa kotak hitam itu. Bos, apakah kita akan membiarkan Lin Yi pergi begitu saja? Tanya Kenji Takayama. Hubungan kita sudah rusak. Mustahil untuk mendapatkan kerjasamanya, kata Yushi Mitsui. Ada pepatah lama di Huaxia. Lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Dia sekarang sangat dekat dengan keluarga Mitsui. Mungkin suatu hari nanti, dia akan memihak Kaie Mitsui. Karena itu, kita tidak perlu menahannya. Suruh beberapa orang untuk mengikuti Eliza. Jika situasinya memungkinkan, bantulah dia. Membantunya. Ekspresi Kenji Takayama membeku. Maksudmu Eliza akan membunuhnya? Sangat mungkin. Kata Yushi Mitsui. Kita sudah bertemu beberapa kali beberapa hari terakhir. Aku tahu dia dipenuhi niat membunuh terhadap Lin Yi. Sekarang ada kesempatan, kurasa dia tidak akan melewatkannya. Ekspresi Kenji Takayama tampak tenang. Setelah berpikir beberapa detik, ia berkata. Eliza jelas tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Yi, jadi jika dia masih berani menghadapinya, itu berarti dia pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Namun, jika Lin Yi benar-benar mati, akankah Tiongkok menyalahkan kita? Kenji Takayama juga tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Yi. Alasan utamanya adalah karena ia memiliki status terkemuka di Huaxia. Jika mereka menyentuhnya, mereka akan terjerumus ke dalam dunia masalah. Sebaliknya, jika dia dibunuh oleh Eliza, kemungkinan besar kejahatannya akan ditimpakan kepada mereka juga. Aku hanya bisa berjanji aku tidak akan membunuhnya di sini. Apa aku harus melindunginya jika dia bertemu musuh di tempat lain, kata Yushi Mitsui dingin, lakukan saja apa yang kukatakan. Oke, bos. Aku akan bawa anak buahku untuk mengikuti mereka. Bab 1213. Hati nuraniku tak akan membiarkanku meninggalkanmu. Pada saat yang sama, Lin Yi dan Liang Jinming kembali ke mobil. Kakak Lin, maafkan aku. Aku ditipu oleh Soko Nakajima. Kalau ada kesempatan,
aku akan membunuhnya, tegur Liang Jinming. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Ada hal-hal lain yang terjadi yang tidak kau ketahui. Sebenarnya, semua itu ada di sini untukku. Aku secara tidak sengaja melibatkanmu. Aku telah mengecewakanmu. Baiklah, jangan terlalu sok, kata Liang Jinming. Tapi gerombolan idiot ini benar-benar menakutkan. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu seumur hidupku. Aku hampir mengompol. Pengendalian dirimu cukup bagus, kata Lin Yi, kebanyakan orang akan melampiaskannya begitu saja. Bagaimanapun juga, keluarga Liang kami adalah keluarga besar. Kami telah melihat banyak hal yang menyebalkan selama hidup kami. Kami sedikit lebih kuat daripada orang biasa, tapi aku masih sangat takut. Lin Yi tertawa. Ayo pulang dulu. Nanti kalau sudah sampai Zonghai, aku akan cari tempat untuk menyambutmu pulang. Baiklah, kata Liang Jinming lega, aku sudah diikat sejak tadi malam. Rasanya tubuhku akan berkarat. Keduanya mengobrol dan tertawa saat berkendara menuju bandara. Rencana Lin Yi sederhana saja, dia akan mengirim Liang Jinming ke pesawat terlebih dahulu, karena itu adalah tempat teraman baginya. Setelah itu, dia akan mengurus masalah lainnya. Lin Yi tidak tahan ditipu oleh mereka dalam kegelapan. Saat memikirkan ini, Lin Yi mempercepat langkahnya dan bersiap untuk mengirim Liang Jinming ke bandara sesegera mungkin sebelum pergi melakukan urusannya sendiri. Yushi Mitsui berbeda dari Brigade Garda Pusat. Untuk melampaui keluarga Mitsui dalam waktu singkat, biji bas sangatlah diperlukan. Sekarang setelah dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pasti akan segera memanfaatkannya. Jika dia lambat, tidak akan terjadi hal buruk. Tetapi pada saat ini, Lin Yi menyadari bahwa ada Mercedes-Benz yang mengikutinya. Sepertinya bukan kebetulan. Kemungkinan besar dia sedang dibuntuti. Kakak Lin, apa yang kamu lihat? Seseorang mengikuti kita, kata Lin Yi sambil menatap kaca spion. Liang Jinming yang semula duduk dalam posisi setengah lumpuh, tiba-tiba duduk. Benarkah? Kenapa kedengarannya seperti kita sedang di film? Lin Yi tertawa. Bukankah kehidupan nyata jauh lebih konyol daripada di film? Kak Lin, jangan bercanda. Mereka sudah mengejar kita. Kenapa aku merasa mereka mencoba membungkam kita? Lin Yi merenung sejenak. Aku tidak ingin mengatakannya, tapi mungkin memang begitu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Jangan khawatir, kata Lin Yi, aku di sini, jadi kita tidak akan mati. Setelah menghibur Liang Jinming, Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Matanya terpaku pada kaca spion, menatap Mercedes di belakangnya. Namun, Lin Yi tidak berbuat apa-apa karena ia melihat Honda Accord lain mengikuti dari belakang Mercedes-Benz. Memikirkan hal ini, Lin Yi sedikit mengernyit. Ia merasa situasi di depannya agak aneh. Tidak diragukan lagi bahwa Mercedes-Benz di belakangnya adalah salah satu anak buah Yushi Mitsui, tetapi siapakah orangnya? Dengung-dengung-dengung-dengung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Lin Yi tengah memikirkan hal-hal ini, sebuah ledakan besar terdengar. Mercedes di belakang tiba-tiba melaju kencang dan dengan mudah memperkecil jarak di antara mereka berdua. Lin Yi tidak ragu-ragu dan menginjak pedal gas. Meskipun keterampilan mengemudinya sangat baik, dia tidak dapat melakukan sihir. Sehebat apapun kemampuan Lin Yi, ia hanya mengendarai Civic sewaan. Mobil itu jelas tidak sebanding dengan Mercedes-Benz S-Class seharga jutaan dolar. Tidak lama kemudian, Mercedes-Benz di belakangnya melaju di depan mobil Lin Yi. Saat mereka berpapasan, Lin Yi melihat bahwa orang yang mengemudi adalah Elisa. Pada titik ini, Lin Yi mengerti. Elisa datang untuk membalas dendam. Setelah Mercedes-Benz menyalip mereka, mobil itu segera melambat, ingin memaksa mobil Lin Yi berhenti. Lin Yi tidak melawan dan perlahan melambat. Aku akan keluar dari mobil nanti, tapi jangan ikuti aku. Naik ke kursi pengemudi dan pergilah, kata Lin Yi dengan suara rendah. Apa-apaan ini? Apa yang kau bicarakan? Kata Liang Jinming, aku tidak akan pergi. Jangan buang waktu. Lakukan apa yang kukatakan. Setelah aku keluar dari mobil, pergilah ke bandara dan tunggu aku di pesawat. Dengan itu, Lin Yi menghentikan mobilnya. Pada saat yang sama, Elisa yang berada di depan juga menghentikan mobilnya dan membuka pintu untuk keluar. Lin Yi membuka sabuk pengamannya dan mengingatkan. Ayo, pindahkan mobilnya. Tanpa memberi Liang Jinming kesempatan berbicara, Lin Yi keluar dari mobil dan berdiri berhadapan dengan Elisa. Kamu benar-benar terobsesi. Kamu sudah menyelesaikan transaksi, tapi kamu masih mengejarku di sini. Kamu orang pertama dalam beberapa tahun terakhir yang mengalahkanku, kata Elisa. Sebelumnya, operasi Jimmy juga gagal. Kamu yang mencuri barang-barang itu, kan? Lin Yi tersenyum dan berkata tanpa menyembunyikan apapun.
Memang ada hubungannya denganku, tapi aku tidak mengambilnya. Percaya. Aku tidak percaya padamu. Eliza menggelengkan kepalanya terus terang. Aku tak percaya kau akan melewatkan kesempatan emas itu. 2 kilogram biji besi itu awalnya milik Huaxia. Orang-orang mula yang membunuh 2 anggota Brigade Garda Pusat. Kami telah membuatmu membayar dengan darah dan sekarang kami di sini untuk mengambil kembali 2 kilogram biji besi itu. Kamu dari Brigade Garda Pusat. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, mata Eliza melebar karena terkejut. Benar. Lin Yi tersenyum dan berkata, perkenalkan diri saya dulu. Saya Lin Yi, pemimpin tim 1 Brigade Garda Pusat. Identitasmu sungguh mengejutkan. Apa kau tidak takut aku akan mengungkap identitasmu sekarang setelah aku mengetahuinya? Tidak ada alasan bagiku untuk takut karena kau akan mati di sini hari ini, kata Lin Yi. Apa kamu yakin? Tentu saja. Eliza menyentuh punggung bawahnya dan mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Lin Yi. Aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi kalau aku tidak siap, kenapa aku mengejarmu? Lin Yi menyipitkan matanya dan ekspresinya menjadi waspada. Eliza tidak membawa pembantu. Sebaliknya, ia membawa senjata. Suasana di jalan raya sangat tegang. Tatapan Lin Yi tertuju pada tangan Eliza. Dia ingin bereaksi sebelum wanita itu menarik pelatuknya. Kalau tidak, dengan tubuhnya yang fana, mustahil baginya untuk menahan peluru itu. Pergi, kata Lin Yi kepada Liang Jinming di dalam mobil. Pada saat ini, Liang Jinming sudah naik ke kursi pengemudi. Tangannya mencengkeram kemudi erat-erat. Wajahnya pucat, dan ia begitu gugup hingga keringat dingin mengucur deras. Bahkan mulutnya pun basah. Aku tidak mau pergi, aku tidak bisa meninggalkanmu. Apa kamu tidak takut mati? Aku takut mati. Tapi kau saudaraku. Liang Jinming menelan ludah gugup dan menatap pistol di tangan Eliza. Adegan ini juga mengejutkannya. Hati nuraniku tidak mengizinkanku meninggalkanmu. Lin Yi tersenyum. Bodoh. Bang. Bab 1214. Apa yang kau katakan? Dor. Mereka mendengar suara teredam. Lin Yi dan Liang Jinming sama-sama terkejut. Ketika mereka melihat Eliza lagi, mereka menyadari bahwa lubang merah berdarah telah muncul di dahinya. Tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Lin Yi tiba-tiba berbalik dan terkejut melihat sebuah kepala menyembul dari belakang angkot. Ada pistol gelap terpasang di atap mobil. Itu mereka. Mata Lin Yi terbelalak karena terkejut. Karena pengemudinya adalah Qiu Yukio, dan penembaknya adalah Ning Che. Mengapa kedua wanita ini ada di sini? Setelah mengirim Eliza, Qiu Yuluo mengendarai mobil, dan Liang Jinming melihat mereka berdua. Dia langsung terkejut. Kakak Lin, bukankah mereka yang pergi ke pemandian air panas bersama kita? Benar sekali. Aku rasa dia tidak melupakan kita. Tubuh Liang Jinming gemetar. Mereka berdua gadis cantik berpinggang ramping, tapi mereka benar-benar tahu cara membunuh orang dengan senjata. Kontras semacam apa ini? Pada saat ini, mereka berdua melaju ke sisi Lin Yi. Apa kabar? Kami datang tepat waktu. Ning Che membuka pintu mobil dan berkata sambil tersenyum. Aku penasaran. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Setelah kau pergi, bos memerintahkan kami untuk membantumu dengan sekuat tenaga. Jadi, kami berdua langsung terbang. Ning Che menyisir rambutnya dan berkata. Lalu, kami menggunakan cara resmi untuk bekerja sama dengan pihak Sunrise Land. Kami mengambil rekaman CCTV Anda di bandara dan menemukan perusahaan yang menyewakan mobil tersebut. Kami mengikuti pelacak GPS di mobil dan menemukan tempat ini. Luar biasa. Jangan remehkan Brigade Garda Pusat. Kami punya banyak teknologi rahasia yang tak terduga. Keren, keren. Aku meremehkanmu. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Apa langkah selanjutnya? Tanya Qiu Yuluo. Antar temanku ke bandara dulu. Setelah itu, kita urus yang lainnya. Baiklah, ayo pergi. Ning Che melihat sekeliling dan berkata. Mulai sekarang, semua operasi kita akan berbahaya. Bersiaplah untuk berjaga-jaga. Apakah kamu siap? Ning Che kembali ke bagasi dan mengeluarkan beberapa pasang rompi anti peluru. Pakai ini. Kalau ada yang mengarahkan pistol ke arahmu, kamu pasti bisa menahan tembakannya. Selain rompi anti peluru, Ning Che juga mengeluarkan 3 pedang tang. Apakah kamu terbiasa menggunakan benda seperti ini? Tanya Ning Che. Di levelmu, itu seperti memotong kubis. Saya belum pernah menggunakannya sebelumnya, tapi tidak ada salahnya mencoba. Kalau begitu, ambil saja. Saya ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan ini? Kedutaan membantu mempersiapkannya. Kami turun dari pesawat dan pergi mengambilnya. Kalau tidak, kami tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu sesingkat itu. Kalian benar-benar bersenjata lengkap.
Apa kau pikir Tuan Tualu hanya hiasan di Huaxia? Siapa yang berani mengabaikan perintahnya? Benda tua itu memang mengesankan. Selain pedang, Ning Che juga telah menyiapkan 3 buah senjata api, untuk berjaga-jaga jika mereka perlu mempertahankan diri pada saat genting. Liang Jinming menelan ludah saat melihat apa yang sedang mereka bertiga mainkan. Apa yang dilakukan ketiga orang ini? Senjata dan pisau. Apakah ini sesuatu yang seharusnya bebas digunakan oleh masyarakat yang harmonis? Ayo, masuk mobil. Ke bandara dulu. Aku harus mengantarnya ke sana. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, keselamatan Liang Jinming adalah yang terpenting bagi Lin Yi. Oleh karena itu, ia harus mengantarnya sendiri ke bandara. Adapun Qiu Yuluo dan Ning Che, mereka tidak memiliki rencana tindakan yang khusus. Apa yang mereka lakukan selanjutnya bergantung pada Lin Yi, jadi mereka hanya bisa mengikutinya. Demi keamanan, mereka berempat pergi ke ruang pribadi yang disediakan kedutaan. Raut wajah Liang Jinming sama sekali tidak membaik. Ada apa? Kamu kelihatan gugup sekali. Ning Che tersenyum. Bagaimanapun juga, kau tetap tuan muda tertua di keluarga Liang. Memalukan sekali kau bersikap seperti ini. Kalian cuma bawa pisau dan senjata. Siapa yang pernah lihat kejadian seperti itu secara langsung? Liang Jinming menunjuk mayat Eliza yang tidak jauh dari sana dan berkata, "Dan kau pernah menembaknya sampai mati. Aku hanya pewaris generasi kedua yang kaya. Aku belum pernah melihat hal seperti itu. Bagaimanapun juga, kita semua dari kelas atas. Kamu harus mengerti bahwa semua orang itu kotor." Ning Che menyisir rambutnya menjadi ekor kuda. "Dan kita ini spesialisnya. Jangan kaget begitu." Tentu saja, Liang Jinming tahu bahwa masyarakat ini sama sekali tidak bersih, tetapi pembunuhan dan pembakaran telah membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya ia melihat hal seperti itu, jadi wajar baginya untuk merasa sulit menerimanya. Tapi kalian semua gadis muda dengan kekayaan miliaran dolar. Meskipun kalian tidak sekaya kakak Lin dan aku, kalian tetap dianggap terkenal di Huaxia. Lagi pula, kalian kan perempuan. Kenapa kalian melakukan hal seperti itu? Tanya saja pada kakak Linmu. Dia bahkan lebih hebat dari kita, kata Ning Che sambil tersenyum. Setelah aku membuat nama untuk diriku sendiri, aku bisa bertindak lebih sok. Ini adalah pikiran terdalamku. Liang Jinming terdiam sejenak. Kakak Lin suka bersikap keren. Aku bisa mengerti itu. Lagi pula, dia tidak punya organ itu, tapi kalian berdua benar-benar. Sial, apa yang kau katakan? Ning Che menepuk kepala Liang Jinming. Aku tidak tahan lagi mendengarkan ini. Kalian, pewaris generasi kedua yang kaya, benar-benar tidak punya dasar. Itu bukan apa-apa, kata Liang Jinming. Aku akan mengajak kalian ke pameran kapal pesiar Pulau Yawan tahun depan. Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi lebih tak tahu malu. Pameran kapal pesiar Pulau Yawan. Mata Ning Che berbinar. Seru sekali. Oke, kita sepakat untuk pergi bersama tahun depan. Petik 2. Baiklah. Dengung-dengung-dengung-dengung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Lin Yi selesai bersiap dan hendak berangkat ke bandara, dia mendengar serangkaian ledakan. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Lin Yi menggerakkan telinganya dan mendengarkan dengan saksama sejenak. Ia merasa setidaknya ada beberapa mobil kali ini. Tanpa sadar, Lin Yi dan 2 orang lainnya menjadi gugup. Ini bukan pertanda baik. Ketiganya menggenggam pisau di tangan mereka erat-erat dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Lalu, dia melihat cahaya menyilaukan bersinar ke arahnya. Segera setelah itu, 4 model mobil berbeda mengepung Hondanya. Kemudian, lebih dari 10 orang keluar satu demi satu. Mereka semua memegang senjata dan menatap Lin Yi. Pemimpinnya adalah Kenji Takashima. Pada saat ini, dia memegang pedang gaya Sunrise Land saat dia melihat mayat Eliza yang tidak jauh darinya. Gelombang rasa bergejolak di hatinya. Ia hanya datang sedikit terlambat, tapi ia tak menyangka gadis itu sudah diurus. Masalah ini mungkin tidak mudah ditangani. Namun, saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Lin Yi menatap lurus ke depan dan dengan hati-hati membuka sabuk pengamannya. Kamu sembunyi di mobil. Kami bertiga akan turun dan menyelidiki. Jangan khawatir, Saudara Lin. Kau tak perlu mengingatkanku tentang ini. Aku sudah bersembunyi, kata Liang Jinming sambil berbaring di celah antara barisan depan dan belakang. Bab 1215. Sungguh orang gila. Qiu Yukio dan Ning Che juga mulai merapikan pakaian dan peralatan mereka, lalu melirik Lin Yi. Kamu kedengarannya bersemangat. Hanya saja aku belum pernah menggunakan pedang tang sebelumnya, aku tidak sabar untuk mencobanya. Tapi di sisi lain ada banyak orang.
Tidak peduli berapa banyak kubis yang ada, 11 akan menebang semuanya. Dengan itu, Lin Yi membuka pintu mobil, dan Qiu Yuluo dan Ning Che mengikutinya. Kenji Takayama menyipitkan matanya saat melihat kedua wanita itu. Dia telah melihat kedua orang ini di Hotel Kuil Cuyun. Dia tidak pernah menyangka mereka akan mengikuti Lin Yi dan keluar dari mobil saat ini. Kalian bertiga bersama-sama dalam hal ini. Lin Yi tersenyum dan mengangguk. Kalau aku tidak salah, kau seharusnya dikirim oleh Yoshimitsui, si brengsek itu. Dia mengirimmu ke sini untuk membantu Eliza membunuhku, kan? Ya, benar. Kenji Takayama tidak menyembunyikan apapun. Tapi kecepatanmu menghabisinya melebihi ekspektasiku. Aku tidak menyangka dia akan terbunuh secepat itu. Kau tahu dia sudah mati, tapi kau masih berani datang. Keberanianmu patut dipuji. Sebelumnya, kami tidak mungkin bekerja sama. Untuk mencegahmu berpihak pada keluarga Mitsui, kami hanya bisa melakukan ini. Maaf. Kalau begitu, sudahlah, lupakan saja, aku bisa menggunakan kalian untuk menguji pedangku. Lakukan. Kenji Takayama memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk menyerang bersama. Lebih dari 10 bawahannya menyerang pada saat yang sama. Pada saat inilah pupil ketiganya mengecil. Ini karena mereka menyadari bahwa sekitar selusin orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Seharusnya mereka sudah mencapai kelas E. Melihat pemandangan ini, pikiran yang sama muncul dalam benak mereka bertiga. Orang-orang ini mungkin telah meminum serum rangkaian gen untuk mencapai tingkat mereka saat ini. Betapa menariknya. Qiu Yuluo, Ning Che. Itu jelas sangat berbahaya. Dengan senyum sombong di wajahnya, Lin Yi menyerang maju tanpa ragu sedikitpun. Sialan, dia gila. Ning Che mengutuk dan juga bergegas untuk melindungi Lin Yi. Melihat momentum Lin Yi yang tak terhentikan, orang-orang di barisan depan langsung menghentikan langkah mereka. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menekan mereka. Jika ombak menghantam pantai, mereka tidak akan berdaya melawan. Puff! Pedang tajam Tang menusuk langsung ke pria pertama. Dengan itu, nyawanya langsung melayang. Qiu Yuluo, yang mengikuti dari belakang, sedikit mengernyit. Orang ini benar-benar gila. Setelah mengurus satu orang, Lin Yi menyerang yang lain dengan pedang Tang miliknya. Orang kedua jelas lebih kuat dari yang pertama. Dia bertukar beberapa pukulan dengan Lin Yi sebelum akhirnya dikalahkan. Pada saat yang sama, Qiu Yuluo dan Ning Che masing-masing menghabisi satu lawan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Kenji Takayama telah kehilangan 4 orang. Meskipun mereka memiliki keunggulan jumlah, sayangnya orang-orang ini semuanya adalah kelas E. Terlebih lagi, Lin Yi dan dua lainnya sudah mencapai level D. Perbedaan levelnya sangat jelas, jadi wajar saja mereka bukan tandingannya. Jika belasan pria ini membantu Eliza menghadapi Lin Yi bersama-sama, hasilnya akan jelas. Eliza sendiri sudah cukup untuk menandinginya. Ditambah dengan dukungan orang-orang ini, Lin Yi tak akan mampu melawan. Namun, Kenji Takayama salah perhitungan dan tidak menyangka Eliza akan ditembak mati oleh Ning Che. Terlebih lagi, belasan orang yang dibawanya tersebar di antara Qiu Yuluo dan Ning Che, dan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Yi. Pada kenyataannya, kesalahan terbesar Kenji Takayama adalah salah menilai kekuatan Qiu Yuluo dan Ning Che. Ketika dia keluar dari mobil dan melihat Qiu Yuluo dan Ning Che di mobil Lin Yi, dia tidak menyangka mereka sekuat itu. Kalau bukan karena mereka, belasan orang ini pasti akan menjadi ancaman bagi Lin Yi. Kalau begitu, mereka mungkin saja menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Namun, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Lin Yi, hati-hati. Seru Qiu Yuluo. Lin Yi langsung bereaksi dan menyadari bahwa Kenji Takayama sudah mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke arahnya. Sialan. Lin Yi mengumpat dan buru-buru mencondongkan tubuh ke samping. Dor. Tepat saat Lin Yi menghindar ke samping, terdengar suara tembakan. Peluru yang membara itu tampaknya membawa daya tembus yang kuat, bersiul saat mendekat. Lin Yi, hati-hati. Kedua gadis itu berseru pada saat yang sama. Meskipun dia mengenakan rompi anti peluru dan tidak akan mati jika terkena peluru, tetap saja akan sangat menyakitkan jika terkena peluru. Karena Lin Yi menghindar tepat waktu, peluru itu mengenai tulang belikatnya. Lin Yi mengerutkan kening dan mendengus. Untungnya, rompi anti peluru berhasil menangkis peluru yang masuk. Persetan, ayo kita lanjutkan. Lin Yi mengutuk, jika aku tidak menebas kalian semua hari ini, aku tidak akan dipanggil Lin. Tercengang, tercengang. Lin Yi menangkis peluru itu seolah tidak terjadi apa-apa. Bukan hanya Kenji Takayama, tetapi bahkan Qiu Yuluo dan Ning Che merasa bahwa Lin Yi benar-benar aneh. Sekalipun dia telah mencapai kelas D dan kebugaran fisiknya berbeda dari orang biasa, dia seharusnya tidak dapat berlarian secepat itu setelah ditembak.
Rasanya seperti dia baru saja menyelesaikan latihan binaraga dan masih berteriak keras, beri aku 10 lagi. Ning Che menjilat bibirnya. Aku lapar sekali. Bersikaplah baik-baik. Aku tidak percaya kau masih genit di saat seperti ini. Hati-hati atau kau akan dibacok sampai mati, keluh Qiu Yuluo. Baiklah, baiklah. Sudahlah, kita berhenti bicara dan langsung ke intinya saja. Melihat Lin Yi aman dan sehat, kedua wanita itu tampak bersemangat, dan semangat juang mereka pun makin kuat. Dia tidak hanya menekan pihak lain dalam hal kekuatan, tetapi dia juga menekan pihak lain dalam hal aura. Sekalipun mereka dua orang wanita, mereka tidak kebal terhadap hal ini. Saat itu, Kenji Takayama berkeringat deras. Pergelangan tangannya gemetar, dan ekspresinya jelek. Bahkan peluru pun tak mampu membunuh orang ini. Dia sudah kehabisan pilihan. Reaksi Kenji Takayama sangat cepat. Melihat situasinya tidak tepat, ia buru-buru menyimpan senjatanya dan kembali ke mobil, bersiap untuk lari. Lin Yi mengutuk dan menoleh ke Qiu Yuluo dan Ning Che. Hentikan dia. Kenji Takayama memerintahkan orang-orang yang tersisa untuk mencoba menghalangi Lin Yi dan memberi dirinya waktu untuk melarikan diri. Kalian bahkan tidak layak menghalangi jalan. Qiu Yuluo dan Ning Che bergegas, membuka jalan bagi Lin Yi. Lin Yi juga melemparkan pedang panjangnya dan berlari menuju Kenji Takayama. Berdebar. Saat Kenji Takayama menyalakan mobil, Lin Yi menerkam dengan sekuat tenaga dan terjun ke dalam mobil. Kenji Takayama tiba-tiba mendongak dan melihat wajah Lin Yi melalui kaca jendela atap. Ia langsung ketakutan. Namun, Kenji Takayama segera menenangkan diri. Ia memutar setir dengan liar dan melesat di jalan raya bak ular panjang. Lin Yi yang kehilangan pegangannya langsung terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Lin Yi mengumpat. Namun, karena fisiknya yang kuat, dia tidak terluka. Aku suka orang terbelakang sepertimu yang berinisiatif datang kepadaku. Bab 1216. Kamu ceroboh. Meskipun dia tidak terluka serius, tapi itu pasti akan terasa sakit untuk beberapa saat. Lin Yi berdiri dan menggosok tangannya sebelum berjalan menuju Qiu Yuluo dan Ning Che. Pada saat ini, mereka berdua juga telah berurusan dengan semua orang yang dibawa oleh Kenji Takayama dan sedang membersihkan medan perang. Mereka mengeluarkan semua bensin di mobil dan bersiap menyalakan api. Qiu Yuluo dan Ning Che berpikir bahwa dengan kekuatan Lin Yi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menangkap Kenji Takayama. Meski begitu, itu bukan masalah besar, setidaknya, mereka berhasil mengusirnya. Lin Yi bukanlah dewa, jadi tidak ada lagi yang dapat dilakukannya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Qiu Yuluo. Kemampuan mengemudimu tidak buruk, kan? Dia cuma anak desa. Seberapa hebat kemampuan menyetirnya? Aku jamin dia tidak sehebat aku dalam hal ini. Ning Che mengedipkan mata. Bukan itu yang ingin kukatakan, kata Lin Yi. Bawa mobilnya dan suruh temanku pergi. Aku cuma punya satu permintaan, yaitu kamu harus memastikan keselamatannya. Bisakah kamu melakukannya? Qiu Yuluo menatap Lin Yi. Ia belum pernah melihat ekspresi seserius itu di wajah Lin Yi. Ia mengangguk berat, ya. Baiklah, suruh dia pergi dulu. Setelah itu, Lin Yi menatap Ning Che. Ikut aku. Lin Yi telah berencana untuk mengirim Liang Jinming pergi secara pribadi sebelum kembali untuk berurusan dengan Yushi Mitsui. Namun, Kenji Takayama baru saja menyusulnya dan secara tidak langsung menciptakan peluang baginya. Pada titik ini, ia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Kalau tidak, akan sangat sulit menemukan peluang seperti itu lagi. Setelah mengeluarkan misi, kedua kelompok itu berpisah. Qiu Yuluo masuk ke Honda dan pergi bersama Liang Jinming. Akan tetapi, dia tidak siap untuk menyetir ke bandara. Di negeri matahari terbit, tempat teraman bagi mereka adalah kedutaan. Selama mereka di sana, tak seorang pun bisa mengancam mereka. Lin Yi dan Ning Che masuk ke mobil yang mereka sewa di bandara. Kita mau kemana? Apa kita mau menangkap Yushi Mitsui? Tanya Ning Che setelah masuk ke dalam mobil. Lin Yi mengangguk. Pinjamkan aku ponselmu. Jangan lihat album foto itu. Album itu penuh dengan foto-foto pribadiku, tapi kalau kau mau melihatnya, aku tidak keberatan. Asal jangan terlalu bernafsu, kata Ning Che sambil menyerahkan ponselnya. Jika aku benar-benar punya pikiran seperti itu, aku akan meminta untuk melihatnya secara nyata. Lalu apa rencanamu? Saat aku mengejar Kenji Takayama tadi, aku melempar ponselku ke dalam mobilnya. Melalui fitur pelacakan di ponselku, aku bisa mengetahui keberadaan ponselku. Dengan ini, aku bisa mengunci lokasi mereka, kata Lin Yi. Saya menggunakan pendekatan yang sama untuk menemukan Eliza dan mengambil bijinya. Hah? Ning Che meliriknya, Lin Yi, kamu benar-benar jenius kecil. Kenapa kamu pakai kata kecil? Apa aku kurang besar?
Kamu harus melepas celanamu supaya aku bisa melihatnya. Brengsek. Dengan ponsel di tangan Ning Che, Lin Yi melacak lokasi ponselnya dan mengejarnya. Sunrise Land, Yoyohae, Institut Penelitian Biomedis Modern. Institut Rumah Sakit Biologi Modern sebelumnya berafiliasi dengan Universitas Kedokteran Toyo. Meskipun masih memiliki hubungan dekat dengan Universitas Kedokteran Toyo setelah merdeka, universitas ini dapat dianggap sebagai lembaga penelitian swasta. Sutradaranya adalah Yushi Mitsui. Serum urutan gen dikembangkan di sini. Lembaga ini dibagi menjadi 2 departemen. Area A dapat dipamerkan kepada publik. Baik mereka yang bekerja sama dengan pihak eksternal maupun yang sedang menjalankan berbagai proyek penelitian dan pengembangan, semuanya dilakukan di sini. Zona B adalah lembaga penelitian swasta milik Yushi Mitsui. Keduanya berjarak sekitar 1 km. Pada tengah malam, Kenji Takayama mengendarai mobilnya dan berhenti di pintu masuk area B. Lembaga penelitian zona B memiliki total 3 gedung. Saat itu, ruangannya gelap gulita, dan tidak ada satupun lampu yang menyala. Angin menggerakkan dedaunan, menimbulkan suara gemerisik. Suara itu dipenuhi perasaan dingin dan menyeramkan. Melihat mobil Kenji Takayama mendekat, kedua orang yang menjaga pintu segera membuka pintu area B dan menyambutnya masuk. Kenji Takayama tanpa berkata apa-apa. Ia mengemudikan mobil menuju pintu masuk gedung lembaga penelitian. Setelah membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil, Kenji Takayama mengambil gantungan kunci, membuka pintu elektronik di pintu, dan langsung masuk. Namun, ia tidak menyalakan lampu di koridor, juga tidak menggunakan ponselnya untuk meneranginya. Ia melangkah dalam kegelapan, langkahnya hampir seperti jogging. Seolah-olah malam itu tidak memengaruhinya sama sekali. Kenji Takayama menuruni tangga ke lantai dasar ketiga. Koridornya terang benderang, membuatnya sangat kontras dengan lantai. Rasanya seperti malam tiba-tiba berubah menjadi siang. Kenji Takayama mempercepat langkahnya dan berjalan ke bagian terdalam koridor. Lalu, ia menekan bel pintu di luar. Beberapa detik kemudian, pintu logam itu terbuka otomatis. Kenji Takayama merapikan jasnya dan langsung masuk. Ada lebih dari selusin komputer dan berbagai instrumen besar di laboratorium. Saat itu, suara-suara itu seperti deru traktor yang hendak dibongkar. Total ada lebih dari 30 ilmuwan, dan mereka semua sibuk. Beberapa bahkan tidak menyadari kedatangan Kenji Takayama. Pada saat ini, Yushi Mitsui sedang duduk di depan meja eksperimen, membolak-balik laporan tebal di tangannya. Kotak hitam yang ia peroleh dari Lin Yi ada di sampingnya. Kotak itu sudah terbuka, dan biji bas tergeletak diam di dalamnya. Sudut mulutnya juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Bos. Kenji Takayama berjalan mendekati Yushi Mitsui dan membungkuk. Bagaimana kabarmu? Apa kau meninggalkan jejak? Tanya Yushi Mitsui dengan suara pelan. Kenji Takayama membungkuk lagi. Maaf, misinya gagal. Saat kami bergegas, Eliza sudah terbunuh. Lagi pula, dia membawa 2 rekannya. Keduanya sangat kuat. Seharusnya mereka sudah mencapai kelas D, kami bukan tandingan mereka. Pada akhirnya, hanya aku yang berhasil lolos. Ekspresi Yushi Mitsui sedikit berubah, dan wajahnya berubah dingin. Bagaimana kau bisa lolos? Dengan kepribadian Lin Yi, dia tidak akan melepaskanmu begitu saja. Saya melihat ada yang tidak beres, jadi saya masuk ke mobil duluan dan lari. Dia mengejar saya dan menerkam mobil, tapi saya menepisnya. Mitsui memutar matanya yang tua dan kabur. Maksudmu dia sudah berhasil mengejarmu, tapi kemudian kau menyetir dan mengusirnya. Ya, Kenji Takayama membungkuk dan berkata, ini salahku. Aku salah menilai situasi. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi. Yushi Mitsui menyipitkan matanya, tatapannya sangat gelap. Beberapa detik kemudian, Yushi Mitsui tiba-tiba duduk. Gerakannya lebih lincah daripada seorang pemuda. Dengan tergesa-gesa, Yushi Mitsui menyimpan kotak hitam itu. Kemudian, dia mengeluarkan pistol dari sakunya dan mengarahkannya ke kepala Kenji Takayama. Kau memang telah melakukan banyak hal untukku selama ini, jadi aku selalu menganggapmu sebagai orang kepercayaanku. Namun, kau terlalu ceroboh dan merusak rencanaku, jadi aku tidak bisa lagi mempertahankanmu. Dor. Setelah tembakan, lubang berdarah muncul di kepala Kenji Takayama. Dia jatuh ke tanah. Dia meninggal di tempat. Bab 1217. Waspadalah terhadap keluarga Mitsui. Mata Kenji Takayama melebar. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Bahkan sampai kematiannya, dia masih tidak dapat menyadari apa kesalahannya. Namun terkadang, jawaban sebenarnya tidak begitu penting. Selama atasan menganggap Anda salah, Anda pantas mati. Suara tembakan itu membuat para teknisi laboratorium ketakutan hingga mereka tidak dapat berbicara. Wajah mereka pucat dan tubuhnya gemetar.
Mereka menatap Yoshimitsu dengan linglung. Akan tetapi, Yoshimitsu sudah tidak berminat lagi untuk menjelaskan kepada mereka. Sambil memegang kotak hitam di satu tangan dan walkie-talkie di tangan lainnya, dia berkata, "Semuanya, berkumpul." Dengan itu, Yoshimitsu membawa biji itu dan bergegas keluar. Namun, begitu pintu logam laboratorium terbuka, Yoshimitsu berhenti. Ia tanpa ekspresi dan tak berani bergerak. Ini karena Lin Yi berdiri di luar pintu. Namun, Lin Yi telah menyamar dan melepas sepotong kain dari pakaiannya untuk menutupi wajahnya. Tetapi itu tidak menghentikan Yoshimitsu untuk mengenali Lin Yi. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, dia masih akan mengenali Lin Yi. Namun, Lin Yi muncul di hadapan Yoshimitsu sendirian, dan Ning Che tidak ada di sana. "Kau tidak mengecewakanku. Kau benar-benar datang," kata Yoshimitsu. Lin Yi menunduk dan melihat kotak hitam di tangan Yoshimitsu. Lalu, ia melihat Kenji Takayama tergeletak di genangan darah. "Sepertinya kamu tahu aku akan datang. Dengan kemampuan dan kecerdasanmu, kau takkan membiarkan siapapun lolos begitu saja. Dia takkan bisa lolos darimu. Pantas saja kau memenangkan hadiah Nobel kedokteran dan menjadi kepala ilmuwan keluarga Mitsui. Kau memang istimewa," kata Lin Yi. "Tapi ini berakhir hari ini. Berikan benda itu padaku, dan aku akan memberimu kematian yang tenang." Yoshimitsu tersenyum sinis. "Aku sudah berpuluh-puluh tahun terbengkalai di keluarga Mitsui. Lalu, aku butuh 14 tahun untuk diam-diam mengembangkan Yamaguchi Gumi hingga hari ini. Aku juga butuh 7 tahun untuk mendirikan laboratorium rahasia ini. Apa kau pikir aku akan menyerah begitu saja?" "Tentu saja tidak," kata Lin Yi, "serangga pun berjuang saat mereka mati, apalagi kamu." Mitsui mundur beberapa langkah, menutup telinga terhadap hinaan Lin Yi. "Gara-gara dia, keberuntunganku jadi berantakan. Ini semua karena kelalaianku, tapi kebetulan hari ini adalah kesempatan. Harus ada yang mati di sini, kalau tidak, ini takkan berakhir. Jangan bilang begitu. Kau dan aku tidak punya dendam, dan aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu." "Kalau tidak, aku tidak akan meninggalkan pulau ini," jawab Lin Yi. "Tapi kau sudah mengincarku sejak awal, dan akhirnya kau malah menangkap saudaraku. Kau meminta untuk menukar biji itu denganku, dan setelah itu, kau masih mencoba membunuhku untuk membungkamku. Apa kau benar-benar berpikir aku orang yang bisa kau manfaatkan? Atau kau pikir Yamaguchi Gumi begitu tangguh sampai-sampai mereka punya kemampuan untuk membunuhku? Kenapa tidak? Ini laboratorium rahasiaku. Aku sudah merencanakannya bertahun-tahun. Apa menurutmu aku akan seceroboh itu?" Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar langkah kaki berantakan datang dari belakang Lin Yi. Lin Yi menoleh dan melihat sekelompok orang bergegas turun dari lantai atas. Jumlah totalnya 24 orang. Namun, dia tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah meminum serum urutan gen. Ini adalah kekhawatiran terbesar Lin Yi. Akan tetapi, dari kelihatannya, kurang dari setengah dari mereka yang meminum serum rangkaian gen. Yang lebih sulit adalah orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka. Tak masalah jika satu peluru saja mengenainya, namun ia tak akan sanggup menahan rentetan peluru. "Jika kamu datang semenit lebih lambat, aku akan meninggalkan tempat ini, tapi kamu datang di waktu yang sangat buruk," kata Yoshimitsu. "Bahkan jika kau mencapai kelas D, kau tidak akan sebanding dengan senjata itu. Jadi, itukah sebabnya kau pikir kau bisa terus bersikap sombong di depanku?" "Ya, itu alasanku." Sudut mulut Yoshimitsu melengkung membentuk senyum sinis. "Kalau kau bersedia bekerja sama denganku sekarang, aku janji kau tidak akan mati. Aku juga bisa menjamin statusmu di Yamaguchi Gumi setara denganku. Tapi, dengan kepribadianmu, kau pasti tidak akan setuju, jadi selamat tinggal." Dengan mengatakan itu, Yoshimitsu berbisik. Bok, 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 bok. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat bawahan Yoshimitsu hendak menyerang, mereka tiba-tiba mendengar serangkaian ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Kecuali Lin Yi. Mereka tiba-tiba menoleh ke arah tangga dan melihat seorang wanita jangkung berdiri di puncak tangga. Ia memegang 2 botol bensin dan melemparkannya ke arah kerumunan. Ledakan terdengar lagi, dan lautan api mulai menyebar. Lebih dari 20 bawahan Mitsui terjebak di lautan api. Bok, 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 bok. Dalam kepanikannya, mereka menembaki Ning Che, mencoba membunuh wanita yang datang untuk menghalangi mereka. Yoshimitsu yang berada di laboratorium menyipitkan matanya. Dia menggertakkan giginya begitu keras sampai-sampai giginya hampir hancur. Dia tidak menyangka Lin Yi mempunyai trik ini. Lin Yi mengeluarkan belati di pinggangnya dan bergegas di depan Yoshimitsu. Tusukan itu tepat menembus perutnya. Engah.
Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Yushi Mitsui. Matanya terbelalak lebar, dan staminanya mulai terkuras dengan cepat. Ia tak mampu lagi menopang tubuhnya saat ia mencondongkan tubuh ke arah Lin Yi. 1,1 tetap kalah darimu pada akhirnya. Kau lawan yang tangguh. Kalau ada kehidupan selanjutnya, ayo bertarung lagi. Yushi Mitsui menyeringai. Anak muda, hati-hati dengan keluarga Mitsui, hati-hati dengan Mitsui. Mengalahkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Yushi Mitsui berhenti bernapas dan jatuh ke genangan darah. Tidak, jangan bunuh aku. Kematian Yushi Mitsui merupakan pukulan besar bagi orang-orang di laboratorium. Mereka semua meringkuk di sudut seperti burung puyuh. Mereka hanyalah orang biasa. Ketakutan akan kematian membuat mereka kehilangan ketenangan. Kalau nggak mau mati, cabut aja semua hard disk komputernya. Kalau nggak, kamu bakal berakhir kayak dia. Ya. Kita akan melakukannya sekarang. Setelah menugaskan mereka tugas ini, Lin Yi bergegas keluar dari laboratorium untuk membantu Ning Che. Dengan bantuan Lin Yi, Ning Che berada di bawah tekanan yang jauh lebih sedikit. Ini juga mengubah situasinya dari yang kurang menguntungkan menjadi sekarang memulai serangan mereka. Saat berhadapan dengan dua orang Huaxian, orang-orang ini tidak ada apa-apanya. Hal ini karena sebagian besar dari mereka adalah orang biasa, sehingga kekuatan tempur mereka secara alami terbatas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua bawahan Yushi Mitsui berhasil dievakuasi. Namun, karena kebakaran, mereka tidak dapat segera bertemu. Tunggu aku di sana. Aku akan segera keluar. Setelah memberikan instruksinya, Lin Yi kembali ke laboratorium. Pada saat ini, hard drive dari lebih dari 10 komputer telah dilepas dan diletakkan di atas meja. Performanya lumayan. Soal masa depan, kalian sendiri yang harus berjuang sendiri. Sambil memegang hard drive, Lin Yi mengambil alat pemadam kebakaran di dekat pintu dan bergegas menuju pintu keluar. Bab 1218. Mencarimu untuk mengirim. Lin Yi memegang alat pemadam kebakaran dan bergegas ke lautan api sebelum akhirnya bertemu dengan Ning Che. Ada apa? Apa kamu terluka? Lin Yi mengerutkan kening saat melihat luka berdarah di kaki Ning Che. Ini tidak terduga. Terlalu banyak peluru. Mereka mengenaiku di area yang tidak terlindungi, kata Ning Che sambil menarik napas dalam-dalam. Tapi tidak apa-apa. Nanti juga sembuh. Aku akan baik-baik saja setelah mengoleskan obat. Sayang sekali. Kakimu yang indah terluka. Kalau mereka cantik, kenapa kamu tidak menyentuhnya? Kakiku tidak dihargai, kata Ning Che. Lin Yi meraih lengan Ning Che dan mengangkatnya ke punggungnya. Bukankah aku sedang menyentuhnya sekarang? Lin Yi terkekeh. Sebenarnya, harus kuakui, rasanya enak disentuh. Kalau aku tidak memperhatikan dengan saksama, aku bahkan tidak bisa merasakan otot-ototnya. Tentu saja, wanita terbuat dari air, kata Ning Che. Belum lagi, aku masih punya banyak air di tempat lain. Mau kembali dan mencoba menyentuhku di sana. Berapa banyak air yang mungkin ada? Sampai-sampai bisa jebol kayak bendungan kalau kamu sentuh aku. Kamu bakal tenggelam. Luar biasa. Lin Yi menggendong Ning Che keluar dari lab dan kembali ke mobil, sambil melepas masker di wajahnya. Benda ini benar-benar tidak nyaman. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membeli masker. Kamu tidak mendengarkanku saat pertama kali kita tiba. Aku sudah menyiapkan stocking untukmu, tapi kamu tidak mau memakainya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Saya tidak bisa mengatasi hambatan mental itu. Kalau saya muncul dengan benda itu di atas kepala saya pun akan merasa seperti orang bodoh, apalagi yang lain. Itu digunakan oleh perampok bank dalam film. Itulah sebabnya perampok dalam film itu akhirnya ditangkap. Haha. Alasan mengapa Lin Yi menutupi wajahnya adalah karena dia tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang dirinya. Kaye Mitsui masih berguna baginya. Jika dia mengungkap perbuatannya, dia akan kehilangan koneksinya dengan Kaye Mitsui. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat, jadi dia bersikap sangat hati-hati dan misterius. Namun, kata-kata Yushi Mitsui sebelum kematiannya masih mengganggunya. Ia dan keluarga Mitsui hidup berdampingan secara damai. Dapat dikatakan bahwa keduanya tidak akan saling menghalangi. Si jalang Kaye Mitsui itu diam-diam jatuh cinta padanya. Kalaupun identitasnya terbongkar, paling-paling hubungan mereka akan hancur. Hal ini bukanlah ancaman baginya. Tetapi mengapa Yushi Mitsui mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap keluarga Mitsui? Dan ada hal lain yang tidak dia mengerti. Mungkinkah kalimat terakhir dimaksudkan sebagai peringatan baginya untuk berhati-hati terhadap Kaye Mitsui? Dengan hubungan mereka saat ini, mungkinkah dia benar-benar menjadi ancaman baginya?
Setelah berpikir sejenak, Lin Yi tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia tidak menyia-nyiakan sel otaknya. Dia menoleh ke Ning Che dan bertanya, bagaimana luka di kakimu? Sakit. Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya. Nanti kalau kita lewat apotek, aku beliin disinfektan ya. Sabar ya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya jika seorang pria tampan melayani saya, kata Ning Che. Suatu hari nanti, jika aku punya anak, aku pasti akan mencarimu untuk mengantarkannya. Menurutku itu tidak perlu. Ayah saya di rumah bilang, orang pertama yang dilihat anak-anak akan terlihat seperti apa penampilannya saat dewasa nanti. Kita tidak boleh gegabah soal ini. Lin Yi mengeluh dan pergi. Sepanjang perjalanan, dia menelepon Qiu Yuluo dan menanyakan situasinya. Semuanya berjalan lancar. Tidak ada kecelakaan dalam perjalanan ke kedutaan. Pada titik ini, Lin Yi merasa benar-benar lega. Semuanya sudah beres, dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Saat memikirkan hal ini, Lin Yi mempercepat laju mobilnya dan melaju menuju kota. Di luar Toyo, Lin Yi melihat apotek swalayan 24 jam dan membeli beberapa alat disinfektan dan obat-obatan. Luka jenis ini harus dirawat sesegera mungkin. Setelah membeli barang-barang itu, Ning Che memamerkan giginya dan melepas celananya. Di dalamnya terdapat celana dalam hitam kecil. Desainnya persis seperti kepribadiannya, flamboyan dan berani. Bagaimana menurutmu desain ini? Ini rilisan terbaru Victoria's Secret. Seru? Ya. Sejujurnya, bahkan pacarku tidak semurah hati kamu. Dengan itu, Lin Yi mengambil disinfektan dan mulai merawat luka Ning Che. Bunga-bunga domestik lebih rapuh daripada bunga liar. Lembutlah. Sakit. Aku tidak menggunakan banyak kekuatan, kan? Ini terlalu besar, aku tidak bisa menanganinya. Saya menggunakan bola kapas disinfektan, apakah ukuran ada hubungannya dengan itu? Tentu saja. Bola kapas disinfektannya terlalu besar. Rasanya sakit kalau dioleskan ke luka. Kalau begitu, bersabarlah. Tidak apa-apa. Aku bisa menerimanya. Tidak masalah jika kamu sedikit memaksa. Lin Yi. Butuh waktu sekitar setengah jam bagi Lin Yi untuk membersihkan luka Ning Che dan membalutnya. Namun, celananya dipotong menjadi celana pendek oleh Lin Yi karena ia takut hal itu akan mempengaruhi lukanya. Setelah berkendara selama sekitar 1 jam, Lin Yi tiba di kedutaan dan mengobrol dengan penanggung jawab sebentar sebelum membawa Liang Jinming dan Qiu Yuluo ke bandara. Melihat biji dalam kotak hitam, Qiu Yuluo menghela napas lega. Misi ini bisa dibilang nyaris berhasil, tapi akhirnya selesai. Begitu Bos Liu tahu kita membawa biji besi itu kembali, dia mungkin akan sangat gembira. Tentu saja, dia akan senang. Lagi pula, kita tidak kehilangan apapun. Tapi jangan benci Bos Liu. Dia cuma direktur. Dia tidak punya wewenang sebanyak itu. Dia benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku tahu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Senang sekali kau tahu ini. Bos Liu masih punya harapan besar padamu. Aku tahu. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Zonghai. Saat itu, langit sudah cerah, dan fajar hari baru telah tiba. Bawa barang-barangmu kembali ke Yanjing. Aku tidak akan ikut. Kalian berdua tahu apa yang terjadi, jadi kalian bisa menangani laporannya. Aku tidak akan kembali. Jangan lakukan itu. Kaulah yang memimpin misi ini. Kau juga yang paling berkontribusi. Apa yang harus kau lakukan sampai-sampai kau melewatkan postmortem? Buah-buahan di rumah kaca hampir matang, saya harus kembali dan menjual buah-buahan itu, kalau tidak semuanya akan membusuk. Qiu Yuluo. Ning Che. Apakah menjual buah lebih penting daripada misi? Tentu saja. Bagi seseorang seperti saya yang mencintai hidup, tidak ada yang lebih penting daripada menjual buah. Akan sangat disayangkan jika Anda tidak mengambil sebagian besar penghargaannya. Tidak masalah. Lin Yi melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, bawa kembali hard disk itu juga. Informasi di dalamnya sangat berguna untuk penelitian serum urutan gen kita. Biar Bos Liu yang memutuskan bagaimana kita akan menggunakannya. Baiklah, kami akan kembali dulu. Tapi, Bos Liu pasti akan mencarimu nanti. Kalau sudah waktunya, kalian berdua bisa membahasnya lebih detail. Setelah memberikan instruksi, Lin Yi dan Liang Jinming turun dari pesawat. Saudara Lin, apakah kamu bergabung dengan pasukan rahasia? Liang Jinming bertanya dengan lembut. Kelihatannya sangat mengesankan. Bab 1219. Dapat dipercaya bahkan saat membual. Lin Yi terdiam beberapa detik sebelum berkata. Sedikit, tapi aku tidak bisa bercerita terlalu banyak tentang ini. Kau harus tutup mulut soal kejadian tadi malam. Kalau sampai terbongkar, keluarga Liang tidak akan mendapat manfaat apapun. Ingat itu. Dimengerti.
Liang Jinming berkata, tapi karena kamu punya identitas yang begitu istimewa, bisakah aku bersikap tenang di Zonghai nanti? Kurang lebih begitu. Selama kamu tidak membunuh siapapun, kita seharusnya tidak punya masalah. Haha, aku lega mendengarnya. Sebelum berpisah, Lin Yi mengucapkan beberapa patah kata lagi tentang apa yang terjadi tadi malam sebelum kembali ke pavilion Jiushu. Mengetahui bahwa Ji Qingyan tinggal di rumah tadi malam, Lin Yi pergi membeli sarapan untuknya sebelum dia pergi. Setelah kembali ke pavilion Jiushu, Lin Yi mendongak dan melihat tirai kamar tidur masih tertutup. Ia lalu diam-diam memasuki kamar. Meletakkan sarapannya, Lin Yi diam-diam naik ke lantai 2 dan membuka pintu kamar Ji Qingyan. Postur tidur Ji Qingyan tidak anggun seperti biasanya. Separuh selimutnya jatuh ke tanah. Di tangannya ada boneka Pikachu yang dimenangkannya di acara itu beberapa hari yang lalu. Dia tampak imut dan malas. Mata Lin Yi melirik ke sekeliling saat dia membuka pintu dengan lembut dan masuk. Kemudian, dia merangkak ke tempat tidur Ji Qingyan. Jangan sentuh aku. Dalam tidurnya, Ji Qingyan bergumam linglung dan tanpa sadar menepis tangan Lin Yi. Tiba-tiba, Ji Qingyan menjerit. Lalu, seperti zombie, ia bangkit dari tempat tidur dan menendang Lin Yi. Dengan rambut acak-acakan, Ji Qingyan dan Lin Yi saling menatap. Aku akan membunuhmu. Tinju kecil Ji Qingyan mendarat di tubuh Lin Yi. Kupikir ada berandalan yang datang, kau membuatku takut. Bagaimana mungkin? Pintunya tidak terkunci dengan sidik jari. Selain kita berdua, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu kembali? Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Ji Qingyan memegangi dadanya sambil berbicara dengan sedikit rasa takut. Lin Yi berdiri dan membelai rambut Ji Qingyan dengan penuh kasih sayang. Cepat bangun. Aku sudah membelikanmu sarapan. Sekarang Lin Yi telah kembali, Ji Qingyan tidak berniat untuk tidur lagi. Sudah beres urusan di Sunrise Land. Bagaimana kabar Liang tua? Apa semuanya baik-baik saja? Tentu saja semuanya baik-baik saja. Kalau tidak, kenapa aku harus kembali? Itu bagus. Setelah mengetahui semuanya sudah beres, Ji Qingyan merasa lega. Ia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, lalu turun untuk sarapan bersama Lin Yi. Dia tidak bertanya lebih jauh tentang Sunrise Land. Dia tidak menyangka keadaan telah menjadi begitu berbahaya. Lagi pula, Lin Yi telah kembali dengan selamat, jadi dia tidak ingin bertanya apa-apa lagi. Apakah kamu punya rencana untuk hari ini? Tanya Ji Qingyan saat makan malam. Aku harus kembali ke desa kebahagiaan. Buah-buahan di sana sudah matang semua. Aku harus menjualnya cepat, kalau tidak, buah-buahan itu akan membusuk di rumah kaca. Aku masih ada urusan di kantor, jadi aku tidak akan menemanimu. Tapi, bawakan sedikit untukku malam ini. Aku ingin memakannya. Baiklah, tidak masalah. Itu bagus. Setelah makan malam, Ji Qingyan pergi ke grup Chaoyang sementara Lin Yi pergi ke desa kebahagiaan. 1 jam kemudian, ketika Lin Yi tiba di desa kebahagiaan, ia mendapati Yan Qi sudah mulai syuting acaranya. Ratusan anggota staf sibuk bekerja. Yan Qi juga berada di antara mereka, yang mengordinasikan keseluruhan produksi pertunjukan. Lin Yi berdiri di kejauhan dan memperhatikan sejenak. Ia menyadari bahwa merekam pertunjukan cukup menarik. Jika ada kesalahan pada segmen tertentu, akan ada pengambilan gambar ulang. Hal ini akan terus berlanjut hingga mereka berhasil menangkap nuansa alami untuk acara tersebut. Lin Yi sangat mengagumi para aktor. Baik itu aktor veteran maupun orang baru, mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa gangguan apapun. Meskipun ada puluhan kamera yang mengikuti mereka dapat sepenuhnya memblokirnya dan tidak bereaksi sama sekali saat mereka melakukan urusan mereka sendiri. Lin Yi telah lama mengagumi mereka karena mampu mencapai keadaan ini secara alami. Setelah mengamati selama beberapa menit, Lin Yi kembali ke rumah kaca. Masih banyak hal yang harus ia urus, jadi ia tidak bisa membuang waktu di sini. Ketika dia kembali ke rumah kaca, Lin Yi melihat buah-buahan yang tersisa semuanya sudah matang. Apel, persik, ceri. Semuanya berwarna merah dan menggoda, bahkan lebih menarik daripada 2 kelompok sebelumnya. Lin Yi menghitung bahwa dia hanya perlu menjual sekitar 250.000 yuan untuk menyelesaikan misinya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa ia telah mengumpulkan banyak pelanggan tetap selama 2 penjualan terakhirnya, akan sangat mudah baginya untuk menyelesaikan misi tersebut. Tetapi selain itu, Lin Yi teringat sesuatu yang lain. Selain buah-buahan di depannya, tumpukan benih yang diberikan Liang Ruoxu kepadanya juga berisi ginseng dan jamur lingsi. Apalagi pertumbuhan mereka sangat baik. Lin Yi menepuk dahinya. Dia menyesalinya. Jika dia mengingat hal-hal ini, dia bisa dengan mudah menjualnya seharga 1 juta.
Meskipun demikian, sama dengan Lin Yi tidak berencana untuk menjualnya. Semua ini ditanam di tanah emas. Khasiat obatnya jelas lebih baik daripada yang dijual di luar. Bahkan Lingzi dan ginseng liar pun tidak sebaik yang tumbuh di ladangnya, jadi tidak mungkin ia menjualnya. Kring kring kring. Tepat saat Lin Yi hendak berangkat kerja, ponselnya berdering di sakunya. Ternyata itu panggilan dari Liu Hong. Hei, apa yang kau lakukan, nak? Misi sudah selesai, tapi aku tidak melihatmu kembali. Buah-buahan di ladang saya sudah matang, saya pulang untuk memanen dan menjualnya. Di ujung telepon, Liu Hong tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku sungguh mengagumimu. Kau telah memberikan kontribusi yang luar biasa, tapi kau datang bukan untuk menerima imbalan. Malah, kau pergi berjualan buah. Katakan padaku, apa yang kau pikirkan? Lin Yi hanya bisa menderita dalam diam. Aku dalam posisi sulit. Kalau aku tidak menyelesaikan tugas, aku akan mendapat masalah. Akan tetapi, tentu saja dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepada Liu Hong. Inilah yang disebut kebebasan spiritual. Hanya ketika pikiran seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat berdamai dengan segala sesuatu di dunia, kata Lin Yi serius. Sama seperti kemampuan saya. Karena saya telah memahami betapa dalamnya kehidupan, saya bisa meraih prestasi saya saat ini. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin melakukan pekerjaan dengan baik, Anda harus mengasah kemampuan Anda terlebih dahulu. Anda tidak bisa hanya mengejar keuntungan langsung. Anda tidak akan mencapai banyak hal dengan pendekatan seperti itu. Di ujung telepon yang lain, Liu Hong terdiam. Kurasa apa yang kau katakan masuk akal. Sepertinya aku harus meminta semua orang di Brigade Garda Pusat untuk mulai bertani dan menikmati alam. Lin Yi. Jika seseorang itu mengesankan, orang-orang bahkan akan mempercayainya saat dia membual. Berhenti, berhenti, berhenti. Kita sudahi saja masalah seperti itu, pinta Lin Yi. Kenapa kamu meneleponku? Ini tentang apa yang terjadi di Tokyo. Aku ingin kau kembali dan memberikan laporan tentang detail misinya. Bagaimana dengan Qiu Yuluo dan Ning Che? Kamu bisa tanya saja pada mereka. Tidak ada gunanya aku kembali. Mereka berdua tidak tahu banyak detailnya. Lagi pula, persidangan Brigade Garda Pusat akan segera dimulai. Sebagai ketua tim, apa yang akan terjadi jika Anda tidak datang? Tanya Liu Hong. Kalau tidak ada lagi yang perlu kamu lakukan, cepat datang. Ini penting. Bab 1220. Dia harus mengenalku. Kalian bisa menangani latihan uji cobanya sendiri. Aku percaya pada pilihan kalian. Aku masih punya buah untuk dijual. Buah apa? Liu Hong langsung menolak Lin Yi. Kalau kamu benar-benar ingin menjualnya, bawa saja ke Yanjing. Di sini lebih banyak orang kaya daripada di Zonghai. Jual saja di sini, hasilnya akan sama saja, jadi cepatlah. Liu Hong tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk membantah dan menutup telepon. Sial, orang macam apa dia? Melihat buah-buahan di kebun, Lin Yi tidak punya pilihan selain menjualnya di Yanjing. Lagi pula, persidangan itu juga sangat penting. Ia harus memilih anggota yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Jika ia ditugaskan sekelompok bajingan, mereka pasti akan menjatuhkannya. Lin Yi melihat waktu dan bersiap untuk melaksanakan rencana barunya. Dia akan bangun pagi-pagi untuk memetik buah dan mengirimkannya ke pesawat sebelum mengangkutnya ke Yanjing. Sial, untung saja aku punya uang. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghasilkan cukup uang dengan menjual buah yang sedikit ini. Tidak perlu terburu-buru memanen buah, jadi Lin Yi segera berkemas di rumah kaca. Ia memilah beberapa buah yang berulat atau busuk. Kemudian, ia membersihkan gulma dan menyiram tanaman. Ia bekerja seperti ini hingga siang hari. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan di gudang, Lin Yi berencana untuk pergi ke kota dan membeli beberapa kotak busa untuk menyimpan buah-buahan pada hari berikutnya. Kamu kembali. Lin Yi baru saja keluar dari rumah kaca ketika dia melihat Yan Qi berjalan ke arahnya. Dia berpakaian cukup santai hari ini. Dia mengenakan sepatu kets, celana jin, dan jaket anti angin. Rambutnya diikat ekor kuda, dan dia tampak seperti akan pergi bekerja. Saya baru pulang pagi ini, jadi saya ke sini untuk melihat-lihat. Buahnya sudah matang semua, jadi saya harus menjualnya. Yan Qi terkekeh. Aku sudah makan banyak buahmu akhir-akhir ini. Kamu nggak akan minta aku bayar, kan? Bicara soal uang itu vulgar banget. Bayar saja pakai tubuhmu. Yan Qi memutar matanya ke arah Lin Yi. Jangan bicara omong kosong. Ada begitu banyak orang di sekitar sini. Lin Yi berdiri berjinjit dan melihat ke lokasi syuting yang tidak jauh. Situsnya masih terlihat ramai. Bisakah mereka tetap beroperasi tanpa Anda? Sekarang istirahat makan siang.
Mereka akan melanjutkan syuting dalam 2 jam. Yan Qi menyisir rambutnya. Meskipun ini acara varietas yang lengkap, kami tidak bisa merekamnya terus-menerus. Kami hanya perlu mengedit dan menyusunnya. Kamu benar. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa menghubungimu 2 hari yang lalu, jadi aku memberanikan diri membawa babimu ke lokasi syuting. Semuanya. Kamu merekamnya. Program ini mencerminkan kehidupan pedesaan. Rasanya akan kurang lengkap tanpa beternak babi. Dengan babi Anda, semuanya akan sempurna. Kau benar. Lin Yi mengangguk dan bertanya, bagaimana? Apakah syutingnya berjalan lancar? Anak muda memang tidak terbiasa dengan kehidupan seperti itu, tapi kedua aktor senior itu berhasil. Mereka cepat beradaptasi dengan kehidupan seperti itu bersama para pemuda tampan itu, tapi tetap saja cukup lucu. Itu normal. Mereka belum pernah bersentuhan dengan benda-benda ini sebelumnya. Lin Yi melihat arlojinya. Sudah waktunya makan siang. Aku mau ke kota untuk membeli sesuatu. Kamu ikut. Aku tidak akan pergi. Aku masih ada urusan di sini. Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu saja. Pergi, pergi. Aku nggak mau repot. Aku cuma lihat mobilmu, jadi aku kesini buat lihat-lihat. Jangan terlalu putus asa, masih banyak waktu malam ini. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh secara negatif untuk mengisi jiwa kita. Omong kosong banget sih. Terlalu banyak. Lin Yi terkekeh dan bersiap untuk berkendara ke kota. Direktur Yan. Lin Yi hendak melajukan mobilnya ketika dia mendengar seseorang memanggil nama Yan Qi tak jauh dari sana. Tanpa sadar dia mendongak dan melihat seorang pria dan wanita muda berjalan menuju Yan Qi. Yan Qi juga berbalik dan melihat mereka berdua. Direktur Yan. Orang yang berbicara adalah seorang perempuan muda berwajah oval yang menawan. Rambut panjangnya disisir ekor kuda dan ia mengenakan topi bisbol. Bentuk tubuhnya sangat proporsional. Selain postur tubuhnya yang tidak tinggi, tidak ada masalah dengan penampilan dan penampilannya. Satu-satunya kekurangannya adalah ukurannya agak kecil. Terutama saat dia berdiri bersama Yan Qi, perbedaannya tampak lebih jelas. Anak laki-laki di sampingnya juga tidak buruk rupa. Alisnya tebal dan matanya besar. Wajahnya halus dan tampan, rambutnya ditata dengan sangat rapi. Ia tampak sangat anggun. Meskipun Lin Yi tidak mengenal kedua orang ini, dia dapat mengetahui dari penampilan mereka bahwa mereka adalah tamu dari tim produksi. Direktur Yan, ini. Orang yang berbicara adalah gadis berwajah oval. Ketika dia melihat Lin Yi, jantungnya mulai berdebar kencang. Anak laki-laki ini terlalu tampan, terutama temperamennya. Dia tampak berbeda dari anak laki-laki yang pernah dilihatnya sebelumnya. Perkenalkan, namanya Lin Yi. Rumah kaca dan kolam ikan yang kita gunakan untuk syuting ini miliknya, kata Yan Qi. Persik yang kuberikan padamu sebelumnya ditanam di gudang besar ini. Dengan itu, Yan Qi berbalik dan memperkenalkannya pada Lin Yi. Namanya Zhao Siki. Namanya Wu Wenjun. Mereka bintang tamu di acara ini. Halo. Lin Yi mengangguk sebagai salam. Direktur Yan, Anda tidak perlu memperkenalkan kami, kan? Wu Wenjun tersenyum dan berkata. Kami dianggap sebagai bintang papan atas di industri hiburan, jadi seharusnya tidak ada orang yang tidak mengenali kami. Yang penting, dia biasanya sibuk dengan banyak hal dan jarang pakai ponsel atau online, jadi dia kurang paham dengan perkembangan industri. Wu Wenjun melirik Lin Yi dan tersenyum. Benar. Dia sibuk bertani dan beternak babi setiap hari. Dia mungkin jarang berselancar di internet. Wajar saja kalau dia tidak kenal kita. Lin Yi mengangkat alisnya dan melirik Wu Wenjun. Dasar banci. Kok bisa sok banget sih? Apakah itu sebabnya kamu sangat menginginkan organ ini? Melihat tatapan dingin Lin Yi, Yan Qi merasa ada yang tidak beres dan segera mengganti topik pembicaraan. Siki, mengapa kamu mencariku? Saya melihat Anda datang ke sini, jadi saya mengikuti Anda, kata Zhao Siki. Saya baru saja menduga dia mungkin pemilik gudang besar ini, jadi saya ingin datang membeli buah. Buah? Ya, ya. Zhao Siki mengangguk. Kemarin, Direktur Yan memberi saya buah persik dari rumah kaca ini. Beliau bahkan memberitahu saya bahwa buah ini memiliki efek mempercantik dan menutrisi kulit. Awalnya, saya tidak percaya, tetapi setelah memakannya, saya menyadari bahwa efeknya sangat bagus, jadi saya ingin membeli lagi. Setelah mengatakan itu, Zhao Siki tersenyum. Kita bisa dianggap saling kenal melalui Direktur Yan. Lagi pula, aku membelinya tepat di pintu masuk rumah kacamu. Karena itu, kau seharusnya memberiku diskon dan menawarkan harga grosir. Tidak masalah, kata Lin Yi. Biasanya, kalau dijual di kota, harga rata-ratanya 3.000 yuan per 500 gram. Tapi, kamu bisa pilih-pilih buahnya. Aku akan menawarkannya kepadamu dengan harga 2.500 yuan per 500 gram sekarang.
Seharusnya tidak masalah, kan? Sekarang, Lin Yi tidak terlalu tertekan untuk menghasilkan uang. Bahkan jika ia menjual semuanya seharga 2.500 yuan per 500 gram, itu tidak masalah. Semuanya, 2.500 yuan untuk 500 gram. Mendengar harga ini, Zhao Xiki dan Wu Wenjun tercengang sejenak. Apa katamu, 2.500 yuan untuk 500 gram? Dan ini harga setelah diskon. Benar. Kamu juga sudah mencoba buahnya, jadi kamu tahu kualitasnya bagus. Makanya aku jual ke orang lain seharga 3.000 yuan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.